Refresh dulu. Estimasi pendapatan yang saya terima di bulan Januari sebesar 20,14 US dollar, dimana kalau dirupiahkan kisaran 280 ribuan ya, kurang lebih tergantung kurs dolar saat kita cairkan itu di berapa. Kemudian Februari dapat 11,45 US dollar teman-teman, turun kisaran 38% atau 7,15 US dollar dari angka di Januari. Jadi bisnis itu nggak bisa flat, hasil yang kita dapatkan pasti naik turun, semua bisnis nggak ada terkecualinya. Dan untuk Maret, nah di sini naik teman-teman 28,67 US dollar, naik sekitar 15,84 US dollar ya, atau 128% dari bulan sebelumnya. Ini kalau dirupiahkan kisaran 370 ribuan lah kurang lebih. Kemudian April di sini naik 2434% teman-teman. Ya, naiknya di 687,71. Jadi total di sini di bulan April doang, satu bulan itu 715,97 US dollar. Kalau dirupiahkan di atas 10 juta teman-teman. Jadi Januari cuma dapat kisaran 280, di Februari dapat 160 ribuan turun, di Maret dapat 370 ribuan kurang lebih, dan April dapat di atas 10 juta, 715,97 US dollar. Bisnis itu kayak gitu ya, naik turun, nggak ada angka flat di itu aja, kecuali kalau kita kerja sebagai karyawan atau sebagai pegawai, biasanya gajinya flat. Sebelumnya selamat datang di channel Handako PS, dan hasil tadi itu nggak instan teman-teman, ada jeda saat membangun dari nol, itu kisaran kurang lebih 1 tahunan. Dari pengalaman saya pribadi paling cepat sekitar 3 bulan teman-teman, dan yang sedang-sedang 6 bulan, dan yang paling lama ya 12 bulan tersebut ya, karena persyaratan dari AdSense-nya sendiri juga 12 bulan terakhir harus memenuhi persyaratan. Kalau sudah memenuhi syarat bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan. Begitu menghasilkan ya nggak langsung besar juga teman-teman, tergantung seberapa besar potensial yang kita sudah bangun tersebut ya. Apabila memang besar maka income-nya juga besar teman-teman. Dan di sini tadi juga teman-teman udah melihat ya, Januari dapatnya berapa, Februari dapatnya berapa, Maret dapat berapa, April dapat berapa. Sementara yang Mei belum genap sebulan, jadi belum bisa kelihatan hasil sebulannya itu berapa. Jadi di sini bisa dilihat 12,91 US dollar. Ini masih update 1 hari doang. Jadi update-nya itu 2-3 hari ke belakang, dan saya pun mempublish video ini nggak di tanggal saat saya merekam ya. Jadi rekamannya udah duluan saya update minggu depan atau 2 minggu ke depan. Jadi saya luangkan waktu itu untuk rekaman. Biasanya habis rekaman diedit terus diupdate di hari-hari berikutnya. Kadang ya sampai seminggu berikutnya teman-teman. Ini Mei ya, estimasi pendapatan Anda. Kalau yang tadi April ini sudah full 1 bulan. Saya refresh, saya refresh, saya refresh. Memang real segitu teman-teman hasilnya. Dan Google AdSense adalah top 10 platform terbesar di dunia saat ini teman-teman. Ya urutan 1-10 Google AdSense itu masuk di dalamnya lah. Jadi saya sangat merekomendasikan banget untuk kita startup di dalamnya. Karena kalau sudah approve, ya teman-teman bisa melihat tadi ya, kita bisa menghasilkan income itu setiap hari dan setiap bulan bisa ditarik. Ya siapa sih yang nggak pengen pendapatan setiap hari ya? Karena kebutuhan juga setiap hari, apalagi makin lama makin gede juga untuk biaya hidup. Jadi di sini saya akan buat tutorial singkat, sederhana, cuma pakai HP doang teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya bisa menghasilkan income cuma kerja menggunakan smartphone doang. Apalagi smartphone sekarang itu speknya udah bagus-bagus ya, meskipun harganya 2-3 jutaan aja. Jadi bagaimana step by stepnya saya akan bikin tutorial di video ini juga. Jadi silakan disimak sampai habis agar teman-teman setidaknya bisa mengambil manfaat dari cara-cara yang saya terapkan. Oke lah, saya akan balik dulu ya ke rumah. Nanti kita akan langsung praktek. Di perjalanan juga akan saya share dari pengalaman saya pribadi bagaimana meng-up untuk akun kita itu agar berkembang. Oke lah, saya akan balik dulu teman-teman. Taruh saku aja. Oke lah, biar nggak lama-lama, langsung dikebut aja. Turn on engine, nyalakan AC, ventilasi ditutup, pindah ke drive, dan biar nggak lama-lama langsung aja balik teman-teman. Jadi kalau saya pribadi memandang kerjaan itu
luas sekali teman-teman, bukan dari lowongan tapi peluang. Nah, peluang itu saya gunakan untuk membuat kerjaan. Dari situ nanti akan merembet bisa berdiri suatu perusahaan misalnya kayak gitu ya. Di area saya ini tuh terkadang memang banyak sekali event ya yang adakan oleh pengusaha-pengusaha. Ya nggak itu aja, wedding-wedding juga di sini biasanya teman-teman. Dan untuk meng-up akun kita agar cepat berkembang, salah satu caranya adalah tetap menggunakan satu niche ya. Di situ kita nggak boleh mengupload short video itu campuran gitu, jangan teman-teman, karena video yang nggak menyambung atau nggak ada hubungannya dengan video kita sebelumnya, di situ akan melemahkan indeks kita sendiri teman-teman, maksudnya indeks dari akun kita ya. Jadi di sini benar-benar saya tekankan banget, jangan sampai campur sari bahasanya tuh, ini kok gelap terang ya, intinya kayak gitu, salah satu caranya teman-teman. Dan untuk metadatanya pun harus relevan, jangan sampai spam. Nah, di sini kita butuh untuk mencari keyword yang benar-benar banyak pencarinya, sedikit pesaing, dan ada hubungannya dengan tren. Tiga ini itu penting banget. Jadi kalau tiga ini masuk di list dari optimasi kita, cepet naiknya teman-teman. Ini sudah mau nyampe teman-teman, bisa dilihat itu tempatnya. Tadinya mau pulang tapi ya agak lapar, ya udah belok aja di warung makan ya. Nah, di sini teman-teman saya belok dulu, cari parkiran yang dingin. Nah, sebelah kanan sini aja lah. Di sini ya. Di sini dingin. Ini mobil udah mangkak warnanya teman-teman, kepanasan. Oke teman-teman, langsung aja saya keluar ya. Ini sudah sampai warung. Saya makan sekalian saya bikinkan tutorialnya teman-teman. Nah, tempat di sini aja lah. Sepi teman-teman. Beda saat puasa kemarin, di sini rame sekali. Saya buka laptop saya dulu, tapi prakteknya pakai HP ya. Laptop saya ini sekedar buat ngecek-ngecek aja. Dan ini mulai tanggal 12 April sampai 9 Mei, income yang saya dapatkan bisa dilihat teman-teman, naik turun ya. Dan total dalam 28 hari 732,49 US dollar. Ya 10 juta lebih sedikit lah. Jadi potensinya itu besar banget teman-teman, meskipun cuma kerjaan sampingan tapi hasilnya bisa besar. Dan kalau saya pribadi sih bikin video pakai ini iPhone XS ya. Kameranya lumayan sih. Kadang juga pakai Realme XT. Untuk HP sih terserah, yang jelas kameranya harus 60 fps untuk frame per secondnya untuk digunakan record ya. Kalau masalah foto sih nggak seberapa dibutuhkan. Kalau di sini paling ya thumbnail aja. Itu pun dari video bisa di screenshot teman-teman. Pakai tombol on off sama volume ya. Itu nanti di screenshot otomatis bisa dijadikan thumbnail. Nah itu untuk teknikalnya. Dan untuk pembuatan video sendiri sebenarnya bebas. Kalau saya pribadi itu ngajak ponakan saya, dia bergerak bla 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 dengan arahan saya, kemudian saya merekam dan saya mempublishnya sekaligus optimasinya. Nanti bagi hasil gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman bikin video yang mudah itu ada beberapa. Mungkin yang pertama bisa dikatakan kalau punya binatang peliharaan ya, kucing. Saya juga punya kucing dan itu buat short aja. Dan yang kedua itu masak teman-teman. Kalau masak saya bukakan, saya juga punya buat motivasi aja ya. Nah ini bisa dilihat teman-teman, namanya Resep Bu Handoko ya. Untuk view-nya sendiri lumayan teman-teman, ada yang 51.000, 8.900, 17.000, 800.000, 30.000, 146.000, yang ini 20.000, ini 25.000 ya, bisa dilihat lah. Ada yang 400, 300, 100 ribuan juga ada. Jadi channel kuliner ini dulu dibangun ya awalnya niat banget, view-nya juga udah besar, bahkan sehari itu bisa ratusan ribu teman-teman. Namun ya karena saya pribadi tuh kalau di dapur bukan passionnya ya, jadi
ya terlantar sekarang. Tapi bisnis yang lain yang sesuai dengan passion saya, kayak apa namanya, jualan produk, kemudian optimasi, kemudian bikin struktur bisnis baru dan lain sebagainya, banyak sekali ya, termasuk affiliate dan lain sebagainya. Di situ saya kembangkan dan hasilnya juga besar. Namun di sini sebagai gambaran aja teman-teman, bahwa kalau kita bikin jangan dicampur ya. Semuanya itu harus ada 3 poin yang sudah saya sebut tadi waktu perjalanan di mobil. Bisa diulang lagi kalau teman-teman udah lupa, dicatat aja karena itu penting banget teman-teman. Dan sekarang kita praktek pakai smartphone teman-teman. Jadi untuk mengupload ya setidaknya kita harus daftar dulu ya Gmail. Kalau udah langsung aja kita download YouTube Studio teman-teman di Google Play Store. Di sini sebentar saya akan udah download sih, langsung aja saya buka ya. Nah ini teman-teman YouTube dan YouTube Studio ya, YT Studio ini dari platform yang sama tapi beda fungsi. Nah kita download yang ini di Google Play Store, kemudian buka aja ini history saya menunggu Dragon Ball yang episode baru teman-teman. Di sini ada icon plus, tekan aja dan ada beberapa opsional. Pilih yang paling atas buat video shorts. Nah, di sini kita bisa merekam ya. Tapi karena saya sudah merekam, jadi langsung diupload teman-teman. Pilih plus, kemudian upload video. Dan seperti apa videonya, saya akan tunjukin ke teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, tapi jangan diketawain ya, ini ponakan saya. Dan sekarang bisa memilih video di mana kita menyimpan video yang sudah kita rekam. Ini adalah list, ada suntik, ada muka yang lucu. Nah, saya pilih itu. Kemudian pilih berikutnya. Tunggu sebentar, berikutnya lagi. Nah, di sini kita bisa memberikan judul, misal ekspresi imut anak SD. Ini ya, ini contoh doang. Kemudian pilih public dan di sini kita pilih tidak, video ini bukan untuk anak-anak. Atau kita bisa pilih juga ya video ini untuk anak-anak kalau memang tontonannya untuk anak-anak teman-teman. Kita kembali dan langsung aja pilih upload. Dan ini ada keterangan upload ke video Anda. Kita lihat ya. Dan proses ini cepat atau lambat tergantung kecepatan internet masing-masing ya. Dan kita harus repeat action kayak gini. Jadi upload yang banyak hingga viewer itu besar. Nah, kalau udah besar nanti kita daftarkan ke Google AdSense. Nah, di situ ada persyaratan teman-teman, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, di situ kalau kita bisa konsisten, ya cepat atau lambat tergantung ke kualitas masing-masing ya. Itu bisa kita dapatkan teman-teman. Meskipun harus nunggu 1 tahun, tapi potensi dari YouTube Short ini benar-benar bagus banget untuk kedepannya. Karena apa? Modalnya cuma HP, kita merekam doang, langsung kita upload. Kita bisa jalan-jalan, rekam. Kita aktivitas apa, rekam. Ya kemana-mana bisa direkam dan bisa dijadikan konten. Jadi mudah banget ya. Dan ini bisa dilihat teman-teman. Ini masih proses 56% ya. Kurang 10 detik lagi ya, sesuai dengan kecepatan internet masing-masing. Ini sekedar contoh untuk upload di YouTube Short menggunakan video pendek. Tunggu sebentar. Kalau ini konten lama saya teman-teman, dulu pengen bikin konten masak tapi nggak jadi karena sudah ada yang lain lah, akun masak khusus tuh ada. Nah kalau sudah, kita tinggal sebentar cek aja. Nah ini videonya sudah live teman-teman. Waduh, baterai lemah ya. Wah, ini untuk pembahasan lanjut mungkin saya sambung di video lain teman-teman. Ya gimana lagi ya teman-teman, baterainya lemah. Jadi mungkin ini anggap part pertama aja. Nanti part kedua akan saya bahas agak mendalam, karena kita memang butuh untuk melakukan optimasi. Nah optimasi itu sendiri dari metadata dan lain sebagainya. Kalau lewat smartphone gini memang agak terbatas, tapi bisa. Tapi kalau pakai laptop itu fiturnya full muncul teman-teman. Jadi kita bisa memaksimalkan fitur-fitur kayak metadata ya, tag, kemudian deskripsi itu bisa banyak sekali. Kalau di sini bisa sih, tapi kalau saya sendiri nggak terbiasa pakai smartphone teman-teman. Yang rekamnya bisa pakai smartphone, tapi saya ekspor ke laptop, kemudian saya edit dan saya optimasi pakai laptop karena lebih terbiasa aja teman-teman. Pengetikannya itu cepat. Kalau gini wah kurang fleksibel, kecuali kalau di luar rumah ya. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.